Ya, salam saudara-saudara, saya selalu ingatkan kepada Anda untuk jangan mengasumsikan bahwa kata yang sama selalu punya arti yang sama setiap kali digunakan meskipun dalam kesempatan atau konteks yang berbeda. Arti kata selalu ditentukan oleh konteks spesifiknya, bukan oleh satu makna teknis yang fix yang berlaku untuk semua konteks kemunculannya. Nah, salah satu contoh terbaik mengilustrasikan poin tadi adalah ayat yang sangat sering ditanyakan kepada saya. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Nah, mayoritas orang Kristen mengasumsikan bahwa kata keselamatan, soteria, kata yang darinya kita mendapatkan istilah soteriologi, yang berarti doktrin keselamatan. Kata soteria di situ, keselamatan di situ, selalu berarti keselamatan dalam arti masuk surga atau memperoleh hidup kekal. Nah, karena asumsi yang salah itu, maka mereka menjadi sangat kesulitan membaca Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 ketika Paulus menyatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi ini adalah satu nasihat atau satu imperatif, perintah, suruhan yang sangat serius, takut dan gentar untuk mengerjakan keselamatan, mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hidup kekal atau masuk surga. Nah, dari segi pengetahuan umum saja saudara-saudara, kalau Anda mikir begitu, melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu untuk memperoleh hidup kekal, untuk bisa masuk surga, maka Anda akan sangat kesulitan mengharmoniskannya misalnya dengan Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 yang menegaskan bahwa keselamatan itu kamu tidak kerja apa-apa. Itu sepenuhnya anugerah Allah, pemberian Allah, theodoron, tidak ada upaya, tidak ada jasa apapun dari pihak kita sebagai manusia untuk membuat kita memperoleh keselamatan atau hidup kekal. Artinya pada langkah pertama saja Anda sudah harus mikir bahwa Filipi pasal 2 ayat 12 meskipun menggunakan kata soteria, keselamatan, pasti tidak bicara tentang keselamatan dalam arti melakukan sesuatu untuk memperoleh hidup kekal atau masuk surga. Karena apa? Karena Alkitab tidak mungkin bertentangan dengan dirinya sendiri. Jadi kalau tafsiran Anda bertentangan dengan bagian lain di dalam Alkitab, maka tafsiran Anda lah yang harus Anda pertimbangkan kembali. Nah, itu dari segi pengetahuan umumnya, tapi dari segi pengetahuan khususnya, dari segi konteksnya, tafsiran bahwa Filipi pasal 2 ayat 12 bicara tentang mengerjakan sesuatu untuk memperoleh hidup yang kekal atau untuk dapat masuk surga, sebenarnya tidak mendapatkan dukungan sama sekali. Nah, untuk kesempatan ringkas ini saya kasih saudara dua observasi spesifik dari teks dan konteksnya membuktikan bahwa ayat itu tidak bicara tentang kamu harus melakukan sesuatu untuk bisa masuk surga. Pertama, persis setelah ayat yang ke-12, dalam ayat yang ke-13 Paulus menyatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-13. Jadi alasan kenapa Paulus memberikan nasihat mengerjakan keselamatan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar di ayat 12. Alasannya karena Allah lah yang berinisiatif, Allah yang berkarya, memberikan kemauan dan kemampuan untuk melakukan apapun yang dinasihatkan di dalam ayat yang ke-12 menurut kerelaannya. Jadi jelas bahwa ayat yang ke-12 tidak mungkin bicara tentang keselamatan dalam arti memperoleh hidup kekal dengan cara melakukan sesuatu. Tidak mungkin, karena ayat yang ke-13 sudah menegaskan alasannya bahwa itu semua isi imperatif perintah di dalam ayat 12 itu semua berasal dari karya Allah di dalam diri orang-orang percaya. Nah, itu observasi yang pertama. Observasi yang kedua, di dalam ayat yang ke-12 Paulus memberikan nasihat kepada saudara-saudaraku, agapetoimu di dalam bahasa Yunaninya,
yang mengimplikasikan dua hal. Itu bentuk jamak ya, mengimplikasikan dua hal. Pertama, Paulus bicara kepada jemaat secara kolektif, secara kelompok, kepada satu komunitas. Dan yang kedua, mereka sudah jadi Kristen, itulah sebabnya Paulus menyebut mereka agapetoimo, saudara-saudaraku yang kekasih. Mereka sudah memperoleh keselamatan, sudah memperoleh hidup kekal, sudah memperoleh identitas sebagai milik Kristus. Artinya mereka sudah mendapatkan karunia hidup kekal, bukan baru mau kerja untuk dapatkan hidup kekal. Tapi bukan hanya itu ya saudara, kalau Anda baca terus di dalam bahasa Yunaninya di dalam ayat 12, kata kerjakanlah itu dari kata katergageste, itu bentuk imperatif medium orang kedua jamak dari kata katergajomai yang berarti kalian kerjakanlah. Nah, poinnya itu begini saudara, di dalam seluruh perjanjian baru, keselamatan atau hidup kekal atau masuk surga, itu sesuatu yang sifatnya individual, sifatnya personal, pribadi lepas pribadi ya. Misalnya begini, kalau saya mengambil keputusan pribadi untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya diselamatkan, itu tidak serta-merta karena saya bikin keputusan maka anak saya diselamatkan, keluarga saya diselamatkan, paman saya diselamatkan, bibi saya diselamatkan, dan seterusnya. Tidak. Mereka meskipun keluarga paling dekat dengan saya, harus mengambil keputusan pribadi yang sama untuk bisa diselamatkan. Jadi itu urusan personal, urusan pribadi, tidak bisa bawa-bawa orang. Nah, nanti kalau keputusan personal itu sudah dibuat, baru kita akan join dengan komunitas atau kelompok orang percaya yang disebut dengan jemaat sebagai tubuh Kristus, sebagai satu komunitas. Nah, kalau ayat 12 tidak bicara tentang melakukan sesuatu untuk bisa masuk surga, untuk bisa memperoleh hidup kekal, lalu apa maksudnya Paulus bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, singkatnya itu begini, realitas hidup kekal yang kita dapatkan karena hanya anugerah melalui iman saja di dalam Tuhan Yesus saja, itu semua adalah pemberian Allah. Realitas hidup kekal itu yang sudah dimiliki oleh jemaat, itu bukan satu realitas yang statis, yang pasif dan mati, melainkan satu kenyataan, satu realitas yang dinamis, yang aktif dan hidup. Realitas keselamatan itu perlu memperlihatkan buah-buahnya dan dampak-dampak positifnya, dan itu menjadi tanggung jawab kelompok, tanggung jawab bersama, tanggung jawab kolektif, bukan semata-mata tanggung jawab pribadi. Yes, ada tanggung jawab pribadi, tapi tanggung jawab pribadi itu dilakukan di dalam kelompok secara kolektif atau menjadi tanggung jawab bersama dari jemaat. Jemaat di Filipi, poin Paulus adalah jemaat di Filipi harus sadar bahwa mereka adalah satu komunitas, satu kelompok orang percaya yang sudah diselamatkan dan harus memperlihatkan bukti-bukti sesuai dengan karya keselamatan yang sudah dikerjakan Allah di dalam diri mereka. Sesuatu yang di dalam teologi sistematika itu disebut dengan progressive sanctification atau pengudusan terus-menerus. Mereka perlu berperan aktif. Jemaat di Filipi perlu berperan aktif, berupaya melawan dosa dan perpecahan, pasal 4 ayat 4 dan seterusnya, melawan ajaran-ajaran sesat, pasal 3 ayat 2 dan seterusnya, bertekun dalam penderitaan seperti Kristus, seperti Paulus, seperti Timotius dan Epafroditus. Itu 4 tokoh penting yang menjadi contoh, teladan, panutan untuk bertekun dalam penderitaan di dalam surat Filipi, dan mereka harus hidup sesuai dengan status mereka sebagai warga kerajaan surga. Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Mereka harus menjaga kesatuan, sehati sepikir, saling merendahkan diri, giat memberitakan Injil, mendukung pekerjaan pemberitaan Injil, pelayanan Injil dengan tenaga. Misalnya mereka mengutus Epafroditus melayani Paulus di penjara, dan dana. Jadi jemaat Filipi adalah salah satu jemaat yang tetap mendukung Paulus ketika Paulus ada di dalam penjara, dan memiliki sukacita Kristus. Surat yang pendek ini hanya 4 pasal dan tidak kurang dari 18 kali kata sukacita muncul di sana. Jadi ayat yang ke-12 itu bicara tentang nasihat untuk sanctification, progressive sanctification, pengudusan
terus-menerus. Itu harus diperjuangkan, harus dilakukan dengan giat, dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Berjuang untuk sungguh-sungguh hidup kudus, takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan ajaran iman. Bukan nasihat untuk kamu lakukan sesuatu supaya kamu dapat hidup kekal atau supaya kamu masuk surga. Bukan. Hidup kekal itu mereka sudah miliki melalui karya Allah di dalam diri mereka. Ayat yang ke-13. Namun bukti-bukti nyatanya, buah-buahnya harus terlihat. Dan itulah yang Paulus nasihatkan dan perintahkan dengan sangat serius di dalam ayat yang ke-12. Thank you for the happiest year of my life.